وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال أيضا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul, berduduk simpuh, bermuajahah dalam rangka rutinitas kita ta'lim bulanan atau ta'lim 2 mingguan. Namun dalam beberapa kurun waktu tersebut karena adanya pembangunan aula, alhamdulillah aula kita walaupun masih dalam keadaan kondisinya masih dalam keadaan pembangunan berjalan, ya insyaallah kita dengan niat yang ikhlas ridha karena Allah, dengan hati yang tulus karena Allah, apa yang kita niatkan, apa yang kita inginkan, yang warga idam-idamkan, baik bapak ibunya, insyaallah pelan-pelan pasti akan terjadi. Terutama kepada bapak RT kita yang begitu antusiasnya ya, membuat inisiatif hingga terlaksananya aula ini sudah dapat digunakan terutama untuk ta'lim, juga kemarin sudah digunakan untuk lomba Agustus ya, termasuk beliau juara ke-1. Apa tuh lombanya? Lomba kukusan, itu saya lihat di videonya ya, alhamdulillah walhasil karena saking antusiasnya saya lagi di Cianjur, beliau SMS minta doanya karena kondisinya meriah ya, didoakan alhamdulillah sudah sehat, sudah bisa hadir lagi di majelis taklim. Sebagai permintaan khusus dari saya untuk Bapak RT, jadi setiap taklim kalau sehat jangan sampai kehadir, karena sangat besar sekali manfaatnya, terutama sebagai uswah untuk warga-warga kita. Minimal yang tidak hadir bisa melihat di grup bahwa RT kita selalu hadir dalam taklim. Yang patut kita syukuri bahwa segala hal apapun kalau kita jalani dengan ikhlas, insya Allah akan Allah segerakan, Allah jadikan. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Yuna, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita, membina kita, mendorong kita dalam hal keimanan minal zulumati ilan nur, hingga kita dapat bersama berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila hadrati Syekh Al-Faqih Al-Alam Al-Fadhil Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa khususan Syekh Al-Fadhil Al-Alam Syekh Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin صاحب الإجازة شيخ محمود أحمد حسين بن عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن بن شيخ محمد بن شيخ محمد هجرة الله على سيدنا شريف بيت الله الذي جرب رضي الله عنه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المعرف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebagai khalifah di muka bumi ini. Fungsi definisi daripada penciptaan Allah sebagai makhluk kita sebagai ciptaannya adalah untuk menjadi khalifah agar senantiasa kita dapat mewujudkan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar senantiasa ciptaannya yang namanya makhluk manusia agar segera dan ditambah-tambah keimanannya. Maka dengan iman, insyaallah segala sesuatunya akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama ghirah, semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dasar iman, insyaallah dengan iman kita akan menyempurnakan keislaman kita. Dan dengan iman pasti kita menjadi orang-orang Islam, dan belum tentu kalau Islam menjadi iman. Untuk itu kajian kita pada malam hari ini masih dalam di posisi keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu nisfani. Iman itu terbagi dua bagian. Al-imanu nisfani fa nisfu fi sabri. Bagian yang pertama adalah fi sabri, di dalam kesabaran. Kita manusia tentunya ada sabar. Terkadang lepas dari kesabaran, itu adalah hak. Sebagai makhluk manusia tumbuh kembang yang namanya sabar dan tidak sabar. Dan tatkala datang kita ghadab, emosi dan lain sebagainya, maka dengan iman yang dibagi dua ini, kata Rasul, untuk bisa kita menjadi manusia yang sabar. Sabar dalam arti apa? Ai anil haram. Jadi dari keharaman kita harus sabar, ya. Terutama dalam hal kita memakan yang haram, melaksanakan atau menggunakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada intinya yang haram-haram itulah kita harus sabar. Sebagai contoh, banyak di antara para petinggi-petinggi negara, ya, karena kesabarannya tidak ada, maka keinginan ingin menjadi orang yang lebih kaya, ya makan tuh harta haram. Dengan cara apa? Dengan cara korupsi. Maka kata Rasul, sabar. Dengan sabar, fa insyaallah mengekang daripada memakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan terlaksana, dan kita akan dapat menghindari memakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hal tentang untuk sabar dalam yang
diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita, keseharian kita penuh dengan dzunub, penuh dengan maasi yang patut kita sabar dan untuk meninggalkannya. Ya, banyak ujian-ujian terutama kaum muda. Ya, muda-mudi yang pacaran itu yang diharapkan sabar. Sabar daripada hawa nafsu. Wa nisfu fi syukri. Jadi sabar yang kedua adalah bagian yang kedua itu fi syukri, di dalam syukur. Bagaimana kita menjadi makhluk Allah, umat Muhammad, menjadi orang-orang yang bersyukur. Wa idza'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Siapa yang pandai bersyukur, maka Allah akan tambah-tambah nikmatnya. Dan bahkan siapa yang tidak bersyukur, kufur nikmat, maka azab Allah teramatlah pedih. Seperti ngaji. Kalau kita ngaji mensyukuri, syukur kita bisa datang hadir ke majelis ta'lim, kita nikmati, kita mensyukuri atas nikmat Allah, diberikan kesehatan jasmani rohani kita, akal kita sehat, cara berpikir kita baik, kita syukuri. Itu adalah bagian ketaatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan syukur, mensyukuri kita bisa hadir di majelis ta'lim ini, maka kita menikmati. Kalau sudah menikmati, insya Allah kita nggak pernah nggak hadir, pasti hadir, pasti hadir. Kenapa? Karena kita tergolong orang-orang yang pandai bersyukur. Tapi lain halnya dengan orang yang tidak mensyukuri, ngaji, duduk aja udah bekal, pengennya balik aja, giliran pengajian ada aja alasannya. Karena apa? Karena kurang syukur. Maka syukurilah. Syukur dalam artian ay a'malu bit ta'ati, dengan taat kita kepada Allah, rasa takut kita tumbuhkan. Yang awal mulanya kita ngaji dianggap ringan, padahal wajib itu adalah wajib. Dengan rasa syukur, dengan amaliyah serta ketaatan kita kepada Allah, ketika kita akan melangkah ada ujian, ada tamu lagi. Ini gimana nih? Ya ikroman. Ya, kita hargailah tamu. Suruh masuk, suruh makan, minum. Setelah itu baru bicara. Mohon maaf, karena saya ada ta'lim, saya akan ngaji dulu. Artinya kita tetap melaksanakan amaliyah ketaatan atas dasar perintah Allah. Tamu patut kita muliakan, taklim harus kita hadir. Kenapa? Karena kita tidak hadir dalam majelis itu 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau 1 kali, 2 kali, 3 kali, qalbun mayyit, maka hati kita akan mati. Mati hati kita. Sholat juga sama. Kalau sholat kita belang betong nih, sholat 1 hari, 1 malam, 5 waktu. Yang kita jalani cuma apa? Maghrib doang. Nah kadang kalau nggak maghrib, asar doang. Kalau kita terus begitu seperti itu, maka qalbun mayyit, mati, hati kita akan mati. Kalau Bang Elan rajin di rumah dari jam 8 sampai jam 11 ngedengerin pengajian terus di radio. Alhamdulillah ngedengerin pengajian terus, dengerin pengajian, saya perhatiin. Tapi sayang giliran pengajian di saya malam Selasa, malam Jumat nggak datang. Karena apa? Karena dia mendengarin. Iya. Sesuai dengan sabda Rasul, apa katanya? Kun alim, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban. Untungnya dia enggak wala takun khamisan. Walaupun enggak hadir, jadi muta'allimannya dia dengan apa? Au mustami'an, dia mendengarkan. Tapi ketika ada pengajian dia diam, mustami'an, muhibban, dia demen, dia dengerin aja sampai ketiduran. Ya. Mudah-mudahan Bang panjang umur. Amin. Mudah-mudahan malam Selasa bisa kumpul ya. Kalau bisa malam Selasa boleh di sini nih ngaji di bapak-bapak nih kalau mau.
baca rotib gitu. Kalau waktu apa namanya pengajian bulanan nggak baca rotib, malam Selasa lah kita baca rotibnya. Kalau setuju lebih bagus. Jadi iman itu terbagi dua bagian. Yang pertama yaitu kita kudu sabar. Sabar kita ngaji. Namanya juga ngaji tuh. Apa sih ngaji minggu kemarin tuh? Umpama ini iman. Tetap aja giliran ngaji lagi mah lupa. Ya namanya juga ngaji udah tua gitu kan. Makanya kita kudu sabar. Siapa yang sabar, walaupun lupa terus tuh ilmu yang sudah diberikan, tetap sabar, ngaji terus, tetap pahalanya ngalir. Dan ibadah kita selama kita masih belajar, walaupun salah, insya Allah Allah terima ibadah kita. Nah ini udah malas ngaji, nggak datang ngaji, ibadah tanpa ilmu, ibadahnya lah balu, nggak bakal diterima sama Allah. Kenapa? Karena sudah tidak bisa, nggak punya ilmu belajar, nggak punya ilmu ibadah, sholat, terus nggak ngaji-ngaji, terus dia ibadah, sholatnya rajin 5 waktu, tapi nggak tahu ilmunya, latuk balu, itu nggak diterima sama Allah. Kenapa? Karena ibadah tanpa ilmu. Udah tua, ngaji juga lupa. Ya nggak begitu. Ada pepatah mengatakan belajar di waktu kecil ibarat mengukir di atas batu. Belajar setelah dewasa ibarat mengukir di atas air. Anggap aja tuh ilmu kita sambil ngalir aja kayak sungai. Ya. Dengan kita ambil itu ilmu, insya Allah walaupun kita ngajinya nggak bisa-bisa, kalau kita sambil ngaji sambil ibadah, sambil belajar ilmu tentang ibadah, insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahul Baihaqi an Anas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu qaidul fathi. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman itu ibarat tali pengekat, tali ikatan. Atau ibarat kita punya kambing yang di kanan kiri kita punya tetangga ada padi. Kalau kambing itu kita nggak ikat, alamat kambing itu makan padi tetangga kita kan. Maka kita ikat kambing itu sesuai dengan ukuran yang sekira-kiranya kambing kita ini tidak bisa makan padi tetangga kita. Itu artinya qaidul fathi, tali ikatan itu kita tanamkan dalam diri kita, dalam hati kita, untuk mengekang hawa nafsu, amarah, ghadab, berantem, rebutan. Ada tali pengekang, ada tali ikatan keimanan kita. Karena kenapa? Karena la yaftuka mu'minun. Karena kalau orang beriman nggak boleh marah-marahan, nggak boleh berantem-beranteman, nggak boleh bunuh-bunuhan. Jadi karena kita ada tali ikatan, tali keimanan, ada pondasi, ada batasan keimanan. Ketika kita ghadab, kita ingat bahwa ghadab adalah sifat iblis. Dan iblis itu menggodanya sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Kalau orangnya yang nggak punya ilmu agama, nggak ngaji, nggak sholat, yang menggoda juga setannya ya begitu. Kadarnya setan yang rendah. Tapi kalau kita kan orang-orang iman nih, orang yang ngaji, setannya juga lebih tinggi dari itu. Maka ketika kita digoda oleh setan, itulah fungsi definisi daripada kita ngaji untuk menambah keimanan. Kalau kita nggak ngaji, jebol iman kita. Uang yang ngaji aja jebol kok, apalagi yang nggak ngaji. Semakin tinggi ilmu kita, semakin tinggi ibadah kita, semakin tinggi iblis menggoda kita. Bukan hanya orang bodoh yang cuma membicarakan orang lain. Bahkan banyak orang yang pintar juga dengki, sirik, becik, dengki sama orang lain. Ada. Kenapa? Karena iblis lebih besar menggodanya sesuai dengan kadar kemampuan keimanan seseorang.
Maka la yaftuka mu'minun. Nggak boleh orang mukmin mah menyiksa, membunuh, berantem, menghina, mencaci, mencerca, menghibah dan lain sebagainya. Karena kita orang mukmin. Insya Allah dengan keimanan kita akan bisa mengekang hawa nafsu kita daripada amarah. Ya, terutama ghibah yang paling mudah. Itu paling ringan itu. Gampang. Nih habis ngaji aja kadang-kadang ngobrol-ngobrol ngomongin orang. Itu di mana-mana itu. Ya, kalau bisa ya kita hindari itu. Kita hindari kalau bisa. Ya. Kalau bisa hindari. Kenapa? Biar bagaimanapun kalau kita sudah punya tali ikatan, maka larangan kita sebagai orang mukmin untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wal Hakim an Abi Hurairah wal Imam Ahmad an Zabir an Muawiyah. Ai al-imanu yamna'u, yakni iman itu mencegah minal fathi. Iman itu mencegah daripada pembunuhan, mencegah daripada ributan. Iman itu mencegah daripada ghadab, emosional. Kata Rasul, la taghdab, la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Jangan marah, nanti kau akan masuk surga. Kalau nggak marah aja kita masuk surga, bagaimana kalau kita ngaji? Dengan ngaji, insya Allah ibarat motor. Kalau rutinitas olinya diganti terus, motor itu nggak mogok-mogok. Suaranya juga enak, lembut. Orang ngaji juga sama. Kalau hati kita selalu diisi dengan iman, dengan ilmu, dengan ta'lim, dengan zikir, insya Allah lembut hati. Lembut insya Allah. Artinya ketika kita akan melakukan kemungkaran yang diharamkan oleh Allah, ada tali pengikat, ada pengekang, hingga kita terlepas daripada gangguan iblis. Karena iblis sesuai dengan kadar keimanan seseorang dalam mengganggu orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita memperturutkan hawa nafsu, sementara kita orang-orang yang beriman, kira-kira pantas enggak itu? Nggak pantas. Ngaji mengaji tiap 2 minggu sekali, ngaji mengaji tiap malam Selasa, malam Jumat, tapi sama temen dedengkian. Pantas enggak tuh? Nggak pantas ya PRT ya? Ya nggak pantas. Maka dengan kita istiqomah, rutinitas, ngaji terus kita. Punya duit nggak punya duit ngaji. Jangan, wah gua nggak punya duit nih, ada pelerek lewat mau pura-pura merem. Jangan. Tetap ngaji. Biar bagaimanapun terus kita ngaji. Ada kopi, nggak ada kopi ngaji. Ada kacang, nggak ada kacang, tetap ngaji. Jangan sampai kita nggak ngaji. Jadi kalau kita ngaji kita nggak diaplikasikan sama diri kita, ya, nggak diaplikasikan di diri kita, tidak diamalkan dalam kehidupan keseharian kita, yang tepuk tangan itu iblis, setan, iblis. Ya. Terus teman kita memang iblis lagi, nggak pernah mau ngaji, seneng itu. Ngajinya cuma kitabnya itu aja kok, ya. Nggak ada perkembangan. Yang ngaji, yang kitabnya itu aja nggak ada perkembangan, bagaimana kalau yang nggak ngaji? Betul nggak? Ya. Ngajinya cumannya Bismillah, cuma itu aja ngaji. Bismillah tiap hari juga gue baca. Yang Bismillah ngaji aja Bismillah, ilmunya Bismillah doang begitu, apalagi yang nggak baca Bismillah. Maka di bulan Muharram ini adalah bulan apa? Bulan introspeksi diri. Kata sahabat Nabi Umar bin Khattab, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabi'un." Barang siapa yang di hari ini, minggu ini, bulan ini
tahun ini berubah dari tahun-tahun kemarin, berubah dari bulan-bulan kemarin, berubah dari minggu-minggu kemarin, berubah dari hari-hari kemarin. Dari yang malas ngaji, semangat ngajinya. Tahun kemarin kita Hijriah tahun 1443 masih malas-malasan ngaji. Tapi dengan bulan Muharram yang 1444 ada ghirah. Di sini kita berintrospeksi diri, kaji diri kita. Bagaimana dengan caranya? Oh iya, usia semakin bertambah, tapi umur makin berkurang. Usia dunia bukan makin bertambah, tetap fana, semakin berkurang. Ijma ulama menjelaskan 1500 tahun dunia ini sudah diukur 1500 tahun, diambil 1444 tahun, tinggal berapa kira-kira? Tinggal 56 tahun. Diambil lagi dengan hijrahnya Rasulullah antara Madinah ke Makkahul Mukarramah 11 tahun, tinggal berapa? 56 diambil 11 tahun, 45. Ditambah lagi 7 tahun karena akan datangnya Satria Beningin, seorang pimpinan yang adil seadil-adilnya. Siapa itu? Cucu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Masih mana? Siapa dia? Imam Mahdi Al-Muntadhar. 7 tahun. 45 diambil 7 berapa? Tinggal 38 lagi tahun. Dunia ini tinggal 38 tahun lagi. Coba bayangkan kalau kita enggak muhasabah diri. Ibda bin nafsi. Dimulai dari diri kita untuk kembali kepada fitrah bahwa hidup kita dihidupkan, diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Kalaupun usaha niatkan ibadah, mencari dunia niatkan ibadah. Allah Rasul tidak melarang kita untuk mencari dunia sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Ibadah. Coba kalau orang Pedongkelan, khususnya orang RT 6, nggak ada yang kerja semua, emang bisa bikin aula? Nggak bisa. Betul? Nggak bisa. Karena nilainya ibadah, gitu. Introspeksi diri. Maka kata sahabat Nabi, Rasul bersabda, barang siapa yang hari ini atau tahun ini berubah dari tahun-tahun kemarin, fahuwa rabbihun, maka orang seperti ini orang-orang yang beruntung. Beruntung fid dini wa dunya wal akhirah. Untung agamanya, untung dunianya, untung akhiratnya. Agama kita semakin ditambah keimanan oleh Allah, tajdidul iman. Menambah-nambah keimanan kita. Yang tadinya kita malas ngaji, rajin 1444 ngaji terus. Jadi jangan bikin ngedon ketua majelis. Di giliran datang ngaji dikit, wah ketua majelisnya bingung. Introspeksi diri. Ingat bahwa kita usia dunia ini 38 tahun lagi. Kita ukur usia kita berapa tahun? 45 tahun. Usia umat Muhammad akhir zaman paling tinggi 70-75 tahun. Kalau umur kita udah 45 tahun, Rasul meninggal 63 tahun. 45, 63 diambil 45 tinggal berapa? 18. Kalau nggak sampai jadi introspeksi diri. Jadilah kita orang-orang yang beruntung. Ada tali ikatan pengekang jiwa kita dari menahan hawa nafsu, godaan-godaan iblis, malas ibadah. Tinggalkan, lawan itu. Karena itu iblis. Kita ukur, oh ya gua kemarin jarang sholat, berarti iblisnya jarang sholat. Ukur aja sama diri kita. Kan begitu. Harus jadi orang yang beruntung, jangan jadi orang yang rugi. Wa man kana yaumu mithlahu fahuwa khati'un. Kata Nabi, barang siapa yang hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini ibadahnya begitu-begitu aja, nggak ada tambahan.
Tahun 1443 Hijriah kemarin, sholatnya 5 waktu cuma 2 kali. Datang tahun 1044, masih begitu-begitu aja. Ibarat orang dagang rugi apa untung itu? Rugi. Jadi nggak ada untungnya kita. Ya gaple-gaple silakan, catur-catur silakan. Tapi ibadah ojo ditinggal. Jadi orang yang beruntung, jangan jadi orang yang rugi, apalagi jadi orang yang bangkrut. Wa man kana yaumuhu syarram min amsihi fa huwa halikun. Jadi barang siapa yang tahun ini nih, bulan ini, minggu ini, hari ini lebih jelek dari tahun kemarin. Tahun kemarin kita masih kadang-kadang sebulan 2 kali ngaji. Bulan ini nggak ngaji, bulan besok kemarinnya ngaji. Kenapa pas sampai 1444 malah makin nggak ngaji? Nah ini orang yang bangkrut, diputus keimanannya sama Allah, nggak dapat syafaat dari Rasulullah, itulah orang yang rugi. Kenapa? Karena tidak mengaplikasikan dirinya, tidak memperbaiki dirinya di tahun yang datang ini. Bukan semakin bertambah keimanannya, makin merosot. Tahun kemarin kita seminggu ngaji, seminggu kagak. Sholat 1 hari 2 kali, 2 waktu sholat. Pas 1444 makin gak sholat. Ya rugi. Ibarat hidup tidak berjiwa. Di tahun 1444 ini, dengan tali ikatan mengekang hawa nafsu kita dari godaan-godaan iblis, terutama di dalam lingkup RT ini, semangat di warganya untuk hal apapun. Ngaji semangat, kita dukung aja kegiatan ibu-ibu, kita dukung kegiatan bapak-bapak, ya kita dukung. Apa aja, bila perlu bikin meja tenis di situ kan bagus, nggak apa-apa. Tapi jangan ngabisin waktu. Kalau jam 1 masih gaple kan puyeng kepala RT, iya kan? Jadi pada intinya, ayo kekang, kita buat tali ikatan di dada kita ini, supaya kita betul-betul menjadi kamil, sempurna. Islam iman kita ini sempurna gitu. Kalau sudah iman Islam kita sempurna, ngaji nggak perlu diundang. Ini Ustadz Hendy udah bikin, yang jawab salam cuma ketua. Ada yang kedua jawab salam ngerayu, selamatan. Taunya yang datang. Ada yang rasa nggak nih? Yang datang alhamdulillah kacang hijau. Dia ngejangkrik, maksudnya biar datang katanya, saya bikin kacang hijau. Ya nggak apa-apa, itu positif aja ya. Kan begitu, nggak apa-apa. Jadilah kita orang-orang yang bertambah, punya ikatan keimanan, punya ikatan dengan praktek pelaksanaan dari tahun kemarin mendatang dan tahun sekarang ini, ditambah-tambah keimanan kita. Yang tadinya sholat masing-masing udah ada aula, berarti harus berjamaah. Itu syarat mutlak untuk bisa apa? Bisa masuk surga tanpa dihisab oleh Allah. Ada 5 perkara. Bila perlu, ini masih bulan Muharram, siapa yang punya duit kumpulin buat yatim. Ya kan? Ini bulan Muharram. Syarat untuk kita masuk surga tanpa dihisab, yang pertama luzumul jamaah. Pas Allah berikan keinginan kita umat warga nih, ya tenang. Pas bulan Muharram jadi aula. Ini kalau udah jadi begini, kudu dibikin sholat ini kudunya nih. Imam rawatibnya Ustadz Agus sama Ustadz Hendy udah ada. Kalau kita laksanakan berjamaah di aula ini, sampai jiwa kita lepas dari raga kita, ruh lepas dari tubuh kita, ruh lepas dari jiwa kita, raga kita, sampai mati.
aula jadi, sholat berjamaah dapat sebulan mati, masuk surga nggak dihisab. Selain dari sholat ini aula pergunakan dengan baik. Habis sholat zuhur 5 waktu baca Quran. Itu yang pertama tadi. Yang kedua baca Quran. Terus saja sampai kita mati. Kalau kita baca Quran terus sampai mati, dalam sehari semalam 5 waktu tiap habis sholat tuh kalau yang nganggur di rumah 5 ayat. Kalau Ustaz kan rajin, saya dengerin. Kalau malam juga hafalin Quran, hafid juga. Terus kita laksanakan, mati kita, ruh lepas dari raga kita, masuk surga nggak dihisab. Yakin gak itu? Yakin gak? Yakin dong. Kenapa? Karena orang yang membaca Quran itu dirindukan oleh surga. Yang ketiga sodako. Sodako itu jangan nunggu kaya. Karena Rasulullah bersodakoh juga dalam keadaan fakir. Kalau kita sudah bertambah keimanan kita, tajdidul iman, punya ikatan, tali ikatan keimanan, dalam posisi agnia, dalam posisi fakir, sodakoh. Sodakoh nggak perlu gede. Toh orang kaya, orang miskin tetap kalau ngantongin duit 5.000, 10.000, 2.000. Yang sial duit yang mana? Duit yang 2.000. Duit yang 2.000. Yang 5.000 sama yang 10.000 mah aman, terkendali. Betul. Yang keempat, wa imaratul masjid, wa imaratul majlis, wa imaratul musola. Ramaikan masjid-masjid, ramaikan majlis-majlis taklim, ramaikan musola-musola. Kita lakukan sampai kita mati, tidak akan dihisab oleh Allah masuk surga. Yang kelima, santuni anak yatim di bulan Muharram. Masing-masing boleh, mau berjamaah boleh, masih ada waktu. Kita lakukan setiap tahun, bila perlu setiap hari yang punya duit. Kita mati, enggak dihisab sama Allah masuk surga. Tapi kelima perkara ini sementara kita cukup sehat, kaya, badan sehat, enggak sakit, kita malas-malasan, mati, ya tetap dihisab. Masuk surga ditanya sama malaikat, siapa penunggu malaikat, penunggu surga? Malaikat Ridwan. Kata malaikat Ridwan, Mas Bona mau kemana? Mau masuk surga. Emang syaratnya apanya masuk surga? Sholat berjamaah, baca Quran, terus ngeramein masjid, sodako, terus yatim kagak. Stop, keluar, suruh keluar. Panggil tuh malaikat. Malik, siapa Malik? Malik itu penunggu neraka. Malaikat Malik itu adalah pemimpin malaikat Zabaniyah. Kata malaikat Malik, Zabaniyah, no, gono ambil. Harusnya udah masuk surga itu. Karena cuma satu nggak ngasih yatim, dilempar sama siapa? Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu malaikat paling galak, main comot-comot aja. Yang harusnya masuk surga, dilempar sampai ke neraka. Nah, udah nih 5 perkara coba. Ayo kita muhasabah diri. Taklim kita dimanapun, ayo taklim sama aja kok. Ya kan? Materi sama aja, tergantung penyampaian. Ngaji Quran Fatihah ya Fatihah yang dibaca. Ya. Hadis ya hadis yang dibaca, fikih ya fikih yang dibaca. Oh gurunya kurang bagus, cari guru yang lebih bagus. Kan begitu. Yang penting kita ngaji dan ngaji. Kan kita enak kalau begini nih. Habis ngaji, habis ngopi, daripada ngomongin orang main gaple sono. Main catur. Sah-sah aja silakan. Yang penting jangan ada anak kecil yang masih sekolah, jangan diajak main catur, diajak main ini, jangan. Itu masih apa, dalam rangka dia tarbiyatul aulad. Dia masih butuh belajar. Kalau kita mau udah enggak begitu banget dah. Namanya kita udah tua, perlu hiburan.
Ya boleh-boleh saja. Tapi kalau anak kecil main, bilang bro, jangan ikut-ikutan lu masih belajar. Selama usia dia belum balik, jangan. Kalau kita mencegah itu dapat pahala. Kalau ngajak dosa. Ya. Mana ojek ada ojek? Ojek masih belajar, jangan ikut-ikutan. Ya, main jepit-jepitan, udah itu melunjak lagi karena sama yang tua. Jadi adabnya nanti berkurang. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahlul jannati al jannata wa ahlun nari an-nar amara Allah taala bi ay yukhrija minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Apabila seseorang masuk ke surga, masuk ke ahli surga masuk ke surga, ahli neraka masuk ke neraka, maka Allah amarallahu ta'ala, Allah memerintahkan malaikat untuk apa? Bi an yukhrija minan nar, untuk mengeluarkan orang tersebut dari apa? Dari neraka. Bagi orang yang masuk neraka, karena masing-masing bagiannya. Ada orang yang bagiannya masuk surga, ada orang yang bagiannya masuk neraka. Pas keluar pintu surga, ini pintu neraka. Lu mau kemana? Mau ke surga? Lu mau ke neraka? Allah perintahkan kepada malaikat, keluarkan tuh orang yang mana yang dimaksud. Mangkana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Orang yang dikeluarkan dari surga itu yang di dalamnya ada segerintil keimanan sebesar atom, sebesar biji sahwi. Ada keimanan, kata Allah, malaikat ambil tuh orang dari neraka, masuk ke surga. Bagaimana dengan orang yang sempurna imannya, kamil imannya, Islamnya? Sedikit aja kita punya keimanan, kata Allah, ketika ia masing-masing masuk surga, masing-masing masuk neraka. Yang masuk neraka punya iman segerintil biji atom, biji sawit, ambil malaikat, masukkan ke surga. Masuk surga. Maka tumbuhkan keimanan kita agar senantiasa kita tetap melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Karena itulah pondasi daripada keimanan dan keislaman kita, agar senantiasa kita menjadi hamba Allah yang beriman. Maka irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayo kita raih, rebut keridhaan Allah, ambil keridhaan Allah. Yang malas rajin, aku ngaji karena Allah, bukan karena manusia. Hingga kita masuk menjadi hamba Allah. Kalau kita di insya Allah udah jadi hamba Allah. Kalau yang masih malas-malasan ngajinya, terus malah nyuruh-nyuruh lagi, ngapain sih ngaji enak? Itu bukan hamba, masih makhluk itu. Jadilah kita hamba Allah dengan apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu menjadi hamba Allah, wadkhuli jannati, dan masuklah ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, tidak panjang kalam. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, yang tersinggung, yang tidak manfaat dari lisan saya mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara pada malam hari ini, pengajian kita. Insyaallah untuk pengajian berikutnya kita akan adakan di hari Minggu 4 September 2022